Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kesempatan sore yang mulia ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pasar Muslim Dunia Makelar. Pasar Muslim Dunia Makelar karya Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullahu ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang pasar gelap atau black market. Jadi ya masalian kita akan menjelaskan atau membahas tentang hukum jual beli yang diadakan di pasar gelap atau menjual barang black market. Apakah jual belinya sah atau jual belinya tidak sah, sehingga perpindahan barang ya, dianggap tidak sah, atau sah tetapi mungkin berdosa ya, atau sah dan pelakunya tidak berdosa. Ya, kita lihat. Ya, penulis kitab mengatakan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebelumnya kita akan melihat lebih dekat pengertian transaksi pasar gelap. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan pasar gelap atau black market adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang, barang dagangan yang barang-barangnya ilegal. Misal penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan curian, atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari pajak. Itu termasuk atau disebut dengan black market. Jadi nantinya masalahnya hukumnya berbeda-beda ya. Hukumnya berbeda-beda. Jadi di sini masalahnya ada 3 objek transaksi di pasar gelap. Ada 3 objek. Berdasarkan pengertian di atas, maka objek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat. Seperti contohnya obat-obatan terlarang, barang dagangan curian. Maka jenis-jenis barang seperti ini jelas ya secara syariat tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan sampai pun misalkan negara mengizinkan, maka secara syariat tetap tidak sah. Ya. Jadi kalau seperti ini ya cukup patokan kita adalah hukum syariat.
Maka barang semacam ini tentu saja terlarang untuk diperjualbelikan. Karena salah satu di antara syarat transaksi yang sah adalah objek transaksi harus memiliki manfaat yang mubah. Kalau obat-obatan terlarang, jelas manfaatnya haram. Ya. Kalau barang dagangan curian, berarti dia menjual barang yang bukan miliknya. Ya tidak sah. Ya tidak sah. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, Rasulullah beliau bersabda, "Innallaha idza harrama syai'a harrama thamana." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan uang hasil penjualannya. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Maka jual beli anjing apa haram coba? Haram. Ya. Yang sidang pendapat itu kalau anjingnya anjing buruan atau anjing untuk berburu, itu sidang pendapat. Tapi kalau anjing secara umum, maka haram hasil penjualannya. Bahkan ada hadis secara khusus. Ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wasinaur. Ya. Jadi Nabi itu melarang hasil penjualan anjing dan sinaur. Sinaur itu maksudnya kucing. Walaupun sebagian para ulama mereka menganggap tambahan sinaur itu lemah. Seperti contoh jumhur ulama. Makanya jumhur ulama itu membolehkan jual beli kucing. Itu jumhur. Walaupun yang tepat tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi masalahnya kalau barang tersebut haram, maka hasil penjualannya juga haram. Menjual alat musik, hal itu haram jemaah. Alat musik haram. Karena alat musik haram, manfaatnya haram, kecuali reban. Ya, kecuali reban. Oleh karena itulah barang yang manfaatnya haram tidak boleh ditransaksikan. Termasuk diantaranya adalah rokok, khamr, CD dan DVD musik bajakan. Ya, sebenarnya nggak bajakan pun ya tetap nggak boleh. Ini biar ya, tidak terjadi fitnah ya. Barang-barang semacam ini haram ditransaksikan, baik di pasar gelap maupun pasar terang. Pasar resmi misalkan tetap nggak boleh. Ibnu Hajar al-Haytami yang wafat di tahun 973 Hijriah, dalam kitab beliau kumpulan dosa-dosa besar nomor 191 sampai 196, beliau mengatakan nahu baitil ainabi waz zabib wa nahuhuma mimman ulima annahu yaqsiruhu khamra wa nahwil khashisati atau wa nahful khashishati mimma marra mimman yu'lam annahu yasta'miluha. Jadi termasuk dosa besar seperti menjual anggur atau zabib dan semacamnya kepada orang yang diketahui bahwa dia akan memerasnya untuk khamr. Juga menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi. Nah, ini nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan.
karena jelas ya manfaatnya haram. Ya, manfaatnya apa? Haram. Tapi kalau zatnya jamaah sekalian belum tentu. Anggur itu halal atau haram? Halal. Tapi ketika maksud atau tujuan pembeli ya untuk apa? Ya, untuk hal yang haram, maka jadi tidak dibolehkan. Ya, kenapa? Karena ketika itu berarti menjual manfaat yang haram. Ya. Itu nggak boleh sama. Kalau wasilah itu ada berapa? Wasilah itu ada 3 ya. Wasilah yang menghantarkan kepada tujuan, kemudian apa? Dimaksudkan. Nah, kalau ini jelas ya. Antara wasilah dan tujuan hukumnya sama. Ya. Contoh ya tadi ya, orang menjual atau ini kalau ini yang haram ya. Menjual khamar untuk diminum, ya jelas haram. Ya. Ada wasilah secara zatnya menghantarkan kepada tujuan, tetapi ya, tidak diniatkan, maka hukumnya sama. Antara wasilah dan tujuan sama. Contoh misalkan ada penjual khamr, niatnya hanya cari uang, boleh tidak jam? Saya jualan khamr ya cuma niatnya cari uang saja, boleh? Hah? Ya nggak boleh, karena khamr haram. Yang ketiga wasilah yang secara atau wasilah yang zatnya tidak secara langsung tetapi diniatkan, maka ini pun sama ya. Hukum wasilah itu seperti tujuan. Contoh misalkan ada seseorang punya tetangga peminum khamr, dia datang ke rumahnya kemudian dikasihkan uang agar apa? Agar membeli khamr, agar dibelikan khamr. Boleh tidak jam? Nggak boleh, nggak boleh. Yang keempat, wasilah yang tidak menghantarkan secara langsung dan tidak diniatkan. Kalau seperti ini hukumnya beda. Ya. Seperti seseorang menjual pisau. Pisau itu apa? Ya mubah. Ya. Kalau kemudian misalkan kita jual pisau, ternyata setelah 3 hari dapat berita pisau tersebut dipakai untuk membunuh orang. Dosa tidak ya? Nggak dosa. Kenapa? Karena ketika menjualnya tidak tahu. Dan tujuannya ya hanya menjual pisau seperti itu. Beda kalau tahu ya, maka jadi nggak boleh seperti itu. Ya jemaah sekalian, untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, maka tidak halal baginya membeli barang tersebut dan dia termasuk orang yang tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang barang loak ya. Kalau kita tahu secara persis barang itu hasil curian, maka tidak boleh dibeli. Yang kedua, kalau dugaan kuat kita ini barang adalah barang curian, maka sama, tidak boleh dibeli. Tapi kalau tidak ada gambaran ya, ini barang curian atau tidak, dia nggak tahu, maka boleh dibeli, nggak masalah. Walaupun misalkan hakikat aslinya itu barang curian, tapi ketika dia beli tidak tahu kondisinya, maka hukum asalnya dibolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya jemaah sekalian, Syekhul Islam menegaskan faman alimta annahu sariqa malan aw khanahu fi amanatihi aw ghasabahu fa akhadhahu min al-maqsub qahran bi ghairi haqqin lam yajuz li an akhudhahu minhu.
La bitariqil hibbati wala bitariqil muawadhah. Jika kata beliau jamaah sekalian, orang yang saya ketahui mencuri harta, faman alimtu afalnya. Jadi orang yang saya ketahui mencuri harta atau berkhianat mengambil harta amanah atau merampas secara paksa tanpa alasan yang benar, maka saya tidak boleh mengambilnya, baik dengan cara hibah maupun transaksi komersil, itu nggak boleh. Ya. Dan jenis harta curian itu seperti barang yang haram secara zatnya, sama seperti babi itu sama. Bagi yang mendapatkan haram, bagi yang diberikan juga haram. Ada seorang misalkan jamaah sekalian, dia barusan nyuri motor, kemudian motor ini mau dihadiahkan ke antum, maka kalau antum tahu ini barang curian, nggak boleh diterima, tidak boleh diterima. Kenapa? Karena status barang seperti ini seperti barang yang haram secara zatnya. Artinya bagi yang mendapatkan haram, bagi yang dihadiahi juga haram. Karena kewajibannya harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi bukan kemudian dimiliki, nggak boleh. Ya masalah keterangan yang lain juga disampaikan oleh Al-Khattab, ya, ulama Malikiyah yang wafat tahun 954 Hijriah. Dia menjelaskan seseorang yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya, hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Harta tersebut jika berbentuk barang, maka tidak boleh bagi orang yang mengetahuinya untuk membelinya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia juga termasuk ikut merampas harta itu dari pemiliknya yang sah. Tak boleh. Makanya jamaah sekalian, kenapa kita nggak boleh ikut beli barang lelangan? Apa jemaah? Barang. Boleh tidak jemaah? Dilihat kalau barang tersebut, ya, dia merampas secara paksa dari pemiliknya, maka kita nggak boleh. Tidak boleh kemudian membeli barang tersebut. Kalau kita membeli, sama halnya membantu kezaliman. Tapi beda kasusnya kalau misalkan barang itu barang sitaan yang memang pemiliknya ridho. Ya, misalkan kalau pemiliknya ridho, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan diambil secara paksa dan pemiliknya tidak ridho, maka tidak boleh kita membelinya, nggak boleh. Karena termasuk nanti ta'awun al ismi wal udwan, dan itu nggak boleh. Ini yang pertama. Jadi barang tersebut apa? Haram. Maka tidak boleh bagi kita untuk membelinya. Yang kedua jamaah sekalian, barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh pembeli untuk kejahatan, seperti tembakan, pistol atau senjata api dan lainnya. Ini mubah. Tapi barang seperti ini, maka potensi untuk digunakan apa? Tindak kejahatan. Ya. Maka barang semacam ini tidak boleh dijual karena berpotensi digunakan untuk kejahatan. Sehingga jika tetap dijual, maka termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan. Nah, sehingga pemerintah ya berhak untuk apa? Melarang. Jadi pemerintah melarang dalam rangka menghindari munculnya bahaya di masyarakat. Maka seperti ini ya wajib taat, wajib taat. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is silah fil fitnah. Jadi Rasulullah SAW beliau melarang jual beli senjata di waktu fitnah. Yang dimaksud dengan waktu fitnah adalah waktu ketika negara muslimin
sedang mengalami kekacauan, satu sama lain saling memusuhi, bahkan saling membunuh, ya. Maka tatkala itu jamaah tidak boleh bagi kita untuk menjual senjata kepada satu kelompok, karena kalau kita tetap menjualnya, ya, kemungkinan besar senjata tersebut akan digunakan membunuh sesama muslim. Maka ketika itu jamaah sekalian tidak boleh bagi kita untuk menjual, nggak boleh. Walaupun aslinya mubah, tetapi kalau potensi akan digunakan, ya, melakukan tindak kejahatan, maka tidak boleh bagi kita untuk membelinya, nggak boleh, dan tidak boleh menjualnya. Kemudian masalah yang ketiga, barang yang manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan sahnya jual beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari pajak. Dan inilah yang, ya, biasa dibahas tentang masalah black market. Barang itu mubah tetapi tidak bayar pajak, ya. Apakah masalah jenis barang seperti ini boleh diperjualbelikan? Kita lihat pertimbangan legalitas. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, status hukum jual beli barang black market secara syariat, ya. Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, maka statusnya sah. Karena ingat, jual beli itu, ya, hukum syariat. Berarti kembali kepada aturan syariat. Jadi ketika rukun syarat jual belinya terpenuhi, maka transaksi itu sah. Transaksi itu sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Karena hukum asal jual beli adalah halal. Dan bukan syarat dalam jual beli objek tersebut harus dipajaki. Nggak harus. Kalau syaratnya harus dipajaki, ya antum jualan bakwan nggak ada pajaknya coba. Oh, berarti nggak sah. Jualan apa jemaah? Ketuk tidak ada pajaknya. Kecuali jualan ketuknya di hotel mungkin ada. Ya kalau di pinggiran nggak ada jemaah. Jualan cireng nggak ada pajaknya. Terus gimana? Ya, jawabannya sah. Karena pajak itu bukan syarat sahnya jual beli. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang ini sah ditransaksikan dan hukum jual belinya mubah. Ini poin yang penting. Kalau secara syariat tidak ada pelanggaran, ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah disebutkan, amma hukmul bai'i wasyira'i fi suqis sauda fa hukmul bai'i wasyira'i fi ghairiha idza tawafarat syurutul bai'i jaza wa illa fala. Untuk hukum jual beli di pasar gelap sama dengan hukum jual beli di pasar lainnya, pasar yang legal. Selama semua persyaratan jual beli terpenuhi, hukumnya boleh. Jika tidak, ya maka tidak boleh. Jadi yang menjadi, ya, inti rukun dan syarat jual beli itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, ya sah. Seperti itu. Fatwa yang lain dari Syekh Abdul Azim Nubas rahimahullah, dia mengatakan gini, alladzi jara fihi al-jawab wa huwa annana na'taqid anna suq sauda hiya suqul amatin allati yabi'u fiha an-nasu wa yashtari fiha an-nas ghairu ma yaqa'u fil bunu' wal masarif al-ma'rufah. Fasuqu sauda allati jarat fihi al-fatwa hiya ma yaqa'u bainan nasi
fi aswaqihim fi bai'ihim wa syira'ihim wa annahu la haraja an yabi'a fi suqil amati. Yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan dari jawaban fatwa bahwa kami memahami yang dimaksud black market adalah pasar tradisional yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi jual beli, hanya saja tanpa melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Black market yang disebutkan dalam fatwa adalah transaksi yang dilakukan masyarakat di pasar-pasar mereka, dan tidak masalah bertransaksi di pasar tradisional yang tidak ada pajaknya dan sebagainya, nggak masalah, boleh ya. Jadi masalahnya ada banyak barang di pasar tradisional yang tidak dipajaki, ketuk, tiwul, kerupuk, dan aneka makanan lainnya ditransaksikan tanpa tersentuh pajak, dan hukum asal melakukan transaksi untuk barang semacam ini dibolehkan, ya, diperbolehkan dengan masalah. Ya. Yang kedua aja masalah pertimbangan sisi legalitas. Pada prinsipnya setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak, ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi dan tidak menunaikan apa yang bukan kewajibannya. Itu diperbolehkan, karena pajak itu kan bukan kewajiban kita, jemaah. Antum nggak bayar, ya sah-sah saja, nggak berdosa, tidak berdosa. Dan pada asalnya membayar pajak, ya, dan pada asalnya membayar pajak barang yang dijual di pasar bukan kewajiban muslim, bukan kewajiban kita. Ya, berarti nggak dosa, jemaah, tidak berdosa. Akan tetapi apabila kondisi jual beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbulan barang atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Karena Rasulullah beliau bersabda, la dororo wala tiror. Jadi babnya ya hanya menghindari mudarat yang sifatnya lebih besar. Ya, seperti antum bayar pajak motor, bayar pajak mobil, kan babnya apa jemaah? Menghindari mudarat yang sifatnya lebih besar. Walaupun kalau antum nggak bayar nggak berdosa, jemaah. Cuma kalau antum nggak bayar, yang terjadi banyak mudarat. Bahkan mungkin uang yang dikeluarkan itu jauh lebih besar. Ya, setiap keluar pakai motor ditilang, harus bayar lagi, harus bayar, habis banyak, jemaah. Ya. Jadi bab kita itu hanya menghindari mudarat yang sifatnya lebih besar. Ya. Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual beli. Dan terdapat kaidah dalam fikih tentang status larangan perbuatan, apakah bisa menyebabkan batalnya perbuatan itu. Disebutkan dalam kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Idza kana an-nahyu lidatihi aw liwasfin qa'imin bihi. Jadi kaidah larangan bisa membatalkan perbuatan berlaku jika larangan itu terkait dengan perbuatan itu, ya, atau dengan salah satu kriteria yang melekat pada perbuatan itu. Jadi kalau larangannya terkait tentang mahiyatul bai', seperti contoh terkait tentang barangnya, barang yang dijual haram, ya tidak sah. Tapi kalau larangan itu di luar, ya, rukun ataupun persyaratan jual beli, maka tidak sampai membatalkan transaksi jual beli. Contoh seperti misalkan jual beli di masjid haram, tapi kalaupun terjadi tetap sah, karena larangan ini di luar. Larangan ini di luar, seperti itu. Kemudian masalahnya dalam jual beli di pasar gelap, larangan tidak tertuju kepada perbuatan jual beli, akan tetapi tertuju kepada caranya yang tidak direstui oleh pemerintah, karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak. Nah, sehingga larangan ini di luar.
Maka kalau kemudian misalkan barang itu tetap diperjualbelikan, maka secara syariat jual belinya sah. Ustaz, kira-kira bisa mengurangi keberkahannya tidak jamaah? Jawabannya insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Cuma tadi babnya apa? Menghindari mudarat saja. Karena kalau antum tidak misalkan bayar atau barang itu dianggap ya ilegal, ya. Makanya terjadi apa jemaah? Antum banyak sulitnya nanti, banyak kesusahan, banyak mudarat. Jadi bab kita itu hanya apa? Menghindari mudarat yang sifatnya lebih besar seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Saya izin dulu sebentar ke belakang. Nah, ini dibuka dulu. Bismillah. Buka pertanyaan nanti bentar dulu. Ya. Baik. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Mungkin silakan dulu dari jemaah yang mau bertanya, baik pertanyaan putar tema maupun di luar tema. Kondisi saat ini menghubungkan dari perbankan konvensional dan perorangan. Dengan penghasilan saya saat ini sudah tidak mencukupi untuk angsuran bulan. Ada opsi untuk reschedule atau top up di bank konvensional agar angsuran bulanan bisa lebih rendah dengan jangka waktu yang diperpanjang. Tapi artinya harus terlibat dalam sistem bank konvensional lebih lama. Apakah ada saran agar saya bisa menghindari bank konvensional mengingat saat ini posisi sudah dalam kesulitan untuk bayar angsuran? Ya masalahnya, seorang yang sudah terlanjur terlibat dengan bank konvensional, maka kewajiban dia yang pertama bertobat. Ini penting. Karena tobat ini jamaah nanti yang akan menjadi faktor penentu apakah Allah memudahkan urusannya atau tidak. Dan ini dilihat dia tobatnya benar-benar nasuha atau tidak. Kalau nasuha, insya Allah dipermudah oleh Allah nanti. Jadi yang pertama harus tobat dulu. Yang kedua, segera diselesaikan. Kalau misalkan punya aset, jual asetnya. Untuk apa? Nutup utangnya tadi. Tapi kalau misalkan taruhlah aset sudah tidak ada, misal, nggak ada solusi kecuali harus diangsur. Misal, ya, maka caranya gini ya, Pak. Coba minta untuk bayar pokoknya saja, diusahakan dulu, bayar pokoknya saja. Nggak boleh kemudian bayar ribanya, itu nggak boleh. Ya. Kalau kemudian misalkan dibolehkan untuk membayar pokoknya, ya sudah. Kalau nggak bisa dilunasi secara langsung, ya dicicil sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan. Bolehkah kemudian apa tadi? Dia pinjam lagi gitu ya? Pinjam lagi? Itu gimana? Terus sebab saya kalau reschedule itu berarti mungkin diperpanjang, kemudian tidak jadi bisa dikurangi, tapi mungkin diperpanjang. Ribanya ditambah lagi. Ada ribanya. Berarti ya seperti riba jahiliyah. Kamu mau tunda lagi, tapi bayar tambahan lagi. Maka jawabannya gini, kalau bisa dipercepat. Jangan kemudian apa? Ditunda. Karena riba itu semakin menumpuk nanti. Dan itu pun jamaah sekalian dibolehkannya dia tetap mengangsur sebatas pokoknya. Kalau kemudian diundur dan ribanya itu bertambah dan kita juga dan dia ya, pernahnya juga tetap bayar ribanya, ya nggak boleh. Nanti dia kena laknat jamaah. Dia ngangsur itu dia kena laknat. Dia kena laknat seperti itu. Jadi segera diselesaikan. Dan ingat, hanya bayar pokoknya, tidak boleh bayar ribanya, tak boleh.
Seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Silakan ditanyakan. Ya, fadhil. Hukum memberi senjata api dengan tujuan untuk mengerjakan, tapi tentu saja belinya dari pasar. Apa hukumnya membeli senjata? Ya. Jawabannya tadi tidak dibolehkan. Senjata itu mubah, tetapi potensi bisa digunakan untuk tindak kejahatan. Maka ini termasuk jenis yang kedua. Walaupun mubah, tetapi ada potensi akan digunakan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka ya, potensi inilah akhirnya masuk seperti hukum tujuan. Sehingga membeli barang seperti ini, ya, satu, di samping dilarang oleh pemerintah, yang kedua khawatir bisa digunakan untuk tindak kejahatan, maka hukumnya tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan kecuali memang ada izin resmi dari pemerintah, dan itu pun mungkin diawasi, ya, maka tidak masalah. Contoh seperti misalkan petugas keamanan kemudian diizinkan oleh pemerintah, maka ini nggak masalah, karena memang ada maslahat. Adapun kalau misalkan setiap individu kita memiliki senjata api misalkan, yang terjadi ya, kekacauan nanti cuma dikit punya masalah apa, ambil senjata. Lihat yang terjadi di negara-negara barat cuma, masalah sedikit main senjata, ya, jelas jadi mudaratnya lebih besar. Maka wallahu a'lam tidak diperbolehkan, wallahu a'lam. Mungkin yang dari pertanyaan dan seputar penjelasan dari pembahasan surat tadi, ada pengalaman kalau misalnya salah satu cara untuk membebaskan diri dari cicilan tuntutan dan pertama tadi kan, salah satunya tadi ada bisa kita membayar dan bawahnya saja adalah membiarkan ini takdir ini macet. Kemudian tapi dampaknya itu pasti ada yang kadang mereka mengaku ke rumah dan kalau karena tidak berhasil karena merepotkan orang lain di sekitar kita. Jadi sampai mungkin secara normatif agak mengganggu. Dan apakah secara saat takdir semacam ini pada saya apa berbolehkan? Jadi gini ya Mas, intinya gini, kalau misalkan dia punya hutang, kewajiban dia hanya membayar pokok hutangnya. Dulu hutangnya 100 juta, ya sudah bayar 100 juta. Kalau misalkan 100 juta itu sudah dibayarkan kepada bank, kemudian ada sisa ribanya 50 juta, maka nggak perlu dibayar. Dengan cara tadi mungkin apa? Ya, istilahnya kredit macet. Tapi ya tadi risikonya akan ditagih terus. Dan ujung-ujungnya paling nanti apa? Seandainya bank sudah bosan, sudah nggak ditagih, tapi ya konsekuensinya kita nggak punya surat apa? Lunas. Dan mungkin kalau ada di lain waktu dia punya urusan, itu sulit seperti itu. Ya nggak masalah. Yang penting intinya pokoknya dibayarkan. Adapun ya, selebihnya nggak perlu dibayar. Secara syariat dia sudah lunas. Secara syariat dia sudah lunas dan tidak akan ditagih kelak di akhirat. Selesai sudah. Yang penting intinya apa? Pokoknya diselesaikan. Setelah itu mau macet, nggak masalah. Ribanya antum harus punya prinsip, saya nggak mau bayar. Sudah selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman menghasilkan sampai telah men-sharingkan pengalamannya. Baik, saya berikan pertanyaan dari Ahmad. Nah, sebenarnya kalau dimaksud bagaimana cara kita menilai seseorang yang layak dijadikan pemimpin, yang memiliki prinsip dan tidak tergantung pada orang lain atau yang bagaimana? bagaimana cara
Bagaimana cara kita menilai seseorang yang layak dijadikan pemimpin? Apakah yang memiliki prinsip dan tidak tergantung dengan orang lain? Ini maksudnya mungkin mau cari pasangan. Ya makanya Mas Sakyan, kalau kita mau cari pasangan, kembali kepada hadis Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi wanita dinikahi karena 4 hal. Li maliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidzatitin taribat yada. Jadi wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama, cantik. Maka dibalik saja. Yang perempuan ya cari ganteng. Wali hasabiha. Dalam sumbernya dikatakan wali nasabiha. Cari yang mungkin profesinya, kemudian keturunannya. Ya. Kemudian wali apa? Apa jemaah? Wali jamaliha. Oh tadi sudah ya. Cantik, kemudian apa namanya, profesi, kemudian harta. Tadi yang kaya boleh, tidak masalah. Ya. Tapi kalau kemudian ya harus ada 3 ini, sulit jemaah. Ya sudah, fadfar bidzatitin. Cari wanita, cari laki-laki yang punya agama, maka Anda akan bahagia. Maka kalau ingin tahu laki-laki ini bertanggung jawab dan tidaknya, cari yang punya agama. Kalau dia punya agama, pasti dia akan bertanggung jawab. Dia tahu kewajiban dirinya kepada istrinya. Kalaupun istri, dia tahu kewajiban kepada suaminya. Dan ini agama, jemaah. Makanya Nabi menekankan, carilah pasangan yang punya agama, maka Anda akan bahagia. Maka Anda akan bahagia. Pernah saya ceritakannya, sering saya sampaikan bahkan seorang pemuda yang nikahi apa? Seorang gadis yang tidak cantik, ya, kulitnya hitam, pokoknya nggak cantik. Tapi dia nikah karena agama. Yang di awal-awal pernikahan dia mengatakan orang yang paling saya benci adalah istri saya. Tapi ternyata buah kesabarannya, dia nikah karena Allah. Ternyata lahir dari wanita yang dikatakan nggak cantik tadi, maka lahir seorang anak yang hafid dan hafidhah. Sehingga akhirnya dia katakan, tidak ada wanita yang paling saya cintai kecuali istri saya. Awalnya nggak suka, tapi karena agama itu jamaah menjadikan apa? Seseorang tadi saling cinta, mencintai, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini yang paling penting. Karena kalau pilih hanya cantiknya, hanya gantengnya, maka ganteng dan cantik itu akan berubah, ya. Apa namanya? Sesuai dengan perubahan waktu dan zaman. Maka cari yang punya agama. Dijamin dia akan bertanggung jawab. Dijamin dia akan perhatian dengan istri dan kalau apa namanya, perempuannya dengan suaminya. Cari yang punya agama. Cari yang punya agama seperti itu. Adapun tentang sifat-sifat yang lain bisa ditanya. Tanya ke misalkan tetangganya, bagaimana sih karakternya, itu juga penting. Karena akhlak juga penting, ya. Ini orang dulu suka, ya, misalkan bohong tidak, ya. Kalau tidur, ya, sering apa kesiangan, tidak misalkan, tanyakan. Ya. Karena sebagaimana ketika kita cari makanan pun akan benar-benar teliti, maka mencari pasangan hidup harus lebih teliti lagi. Jangan hanya karena cantiknya kemudian ya sudah semuanya tidak masalah. Jangan. Agama yang paling penting. Agama yang paling penting seperti itu. Wallahu a'lam. Dari mana ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema. Mohon nasihatnya bagi orang tua yang dikaruniai putra dan itu yang mempunyai target yang
kurang baik dulu, seperti berbohong, kemudian mudah marah, dan malas untuk belajar. Yang benar itu sifat ini muncul baru pertama sekarang, mulai remaja. Kami sebagai orang tua dari awal, ini dari kelas SD sudah kami rutinkan untuk ikut kajian, kemudian juga menyekolahkan dalam lembaga pendidikan Islam yang harapannya nanti punya yang mempunyai akhlak yang baik. Ternyata muncul sifat-sifat anaknya sudah bisa baca Al-Quran, hafal beberapa hadis, dan banyak sifat yang kami yang nasihat dan sifat kami dikaruniai anak termasuk selama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama jamaah, ketika orang tua memiliki anak yang sebagaimana tadi disebutkan sifat-sifatnya seperti tadi, pertama orang tua harus sabar. Karena ini kalau kita katakan ya ujian, ya mungkin musibah. Maka ya sabar. Ini pertama. Yang kedua, orang tua harus tetap menasehati anaknya. Nah, nggak boleh ya berkata bohong, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tetap harus dinasehati. Dan itu tugas orang tua. Tugas orang tua. Yang ketiga, mungkin buat orang tua tersebut perlu untuk memperbaiki metode pengajarannya. Dan nanti banyak ya metode pengajaran itu banyak. Ya, di antara hal yang sangat penting, coba ya perbaiki niat ketika mendidik. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kan terkadang jemaah saya dengan keikhlasan tersebut hanya satu kata ternyata itu bisa membekas. Karena seorang ulama mengatakan gini, nasihat itu kalau keluar dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau nasihat keluar dari emosi, ya sudah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi coba perbaiki niat dulu. Saya didik anak itu karena Allah, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kemampuan saya, enggak. Saya didik karena Allah. Ini perintah Allah, sudah. Ya. Kemudian orang tua tetap mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya di waktu-waktunya mustajab, karena doa orang tua itu mustajab. Yang berikutnya, tidak boleh bagi orang tua yang seperti ini akhirnya berputus asa dari rahmat Allah. Karena ingat, berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Gak boleh. Sehingga berikutnya harus husnudzon, optimis, yakin bahwa pendidikan yang benar, tarbiyah yang benar pasti akan membuahkan hasil yang benar. Harus yakin. Ya. Kalaupun kemudian ternyata misalkan anaknya tetap seperti itu, maka orang tua tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Keberhasilan dakwah itu dilihat dari apa? Usaha, keikhlasan, konten yang disampaikan. Kalau sudah benar Quran Sunnah, diarahkan ke jalan yang benar, di sekolah yang tadi ya, Masya Allah, sekolah agama misalkan, sudah. Perkara hasil urusan Allah, urusan Allah. Dan orang tua nggak dituntut nanti kalau sudah memang tanggung jawab. Tapi tadi saya katakan tetap husnudzon, karena kadang gini, hasil itu jamaah kadang akan didapatkan di akhir. Bahkan terkadang ketika orang tuanya sudah meninggal, ketika masih orang tuanya ada, sulit dinasihati. Ketika orang tuanya wafat, ternyata Masya Allah anaknya jadi solid dan solihah. Itu mungkin. Yang mana saya sampaikan di dalam hadis apa? Hadis yang lemah, tapi cukup sebagai pelajaran. Jadi ada seorang hamba, ini pentingnya husnudzonnya. Ada seorang hamba, dia berdoa, Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, kabulkan permintaannya dan cash.
Dan ternyata apa alasannya? Li'anni akrahu, karena saya nggak suka mendengarkan rintian doanya. Karena alasannya Allah nggak suka, sehingga setiap permintaannya dikasih. Minta anaknya soleh dikasih, ternyata alasannya nggak suka, dan itulah istidraj. Minta ini dikasih. Sebaliknya ada seorang hamba yang berdoa, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, kabulkan permintaannya dan akhirkan. Sudah dikabulkan tapi diakhirkan. Apa alasannya? Li'anni uhibbu, karena saya suka mendengarkan rintian doanya. Mungkin saja sudah dikabulkan, cuma nanti di akhir jamaah. Maka husnudzon itu perlu dibesarkan. Doa tetap, ya, usaha tetap, ya. Jangan kemudian akhirnya orang tua, wah dasar anak saya sudah kayaknya nggak mungkin dapat hidayah. Jangan, nggak boleh seperti ini jamaah. Tetap doakan terus, tetap dinasihati, dirangkul, ya. Doakan. Yang pernah saya sampaikan, jangan hanya sekedar mendoakan anak kita saja, doakan anak-anak yang lain. Di komplek ada beberapa orang, doakan agar mereka jadi baik. Karena ingat, doa kita itu akan kembali kepada kita. Kalau ada 100 anak di kompleknya misalkan, maka doa 100 anak itu kembali kepada kita. Maka dengan seperti ini mungkin saja anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu penting, ya. Jadi harus yakin tarbiyah yang benar pasti akan membuahkan hasil yang benar. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terus jika melamar di sebuah perusahaan, tapi pribadi kemudian disalahgunakan oleh perusahaan, misalkan untuk dijual. Diulang. Pelan-pelan. Jika melamar di sebuah perusahaan, kemudian data pribadi yang kami kirimkan disalahgunakan oleh perusahaan tersebut untuk misalkan pinjaman online. Pinjam online, nah. Apakah yang harus kami lakukan kita lakukan? Ya gampang, gugat saja. Kalau tahu misalkan nama kita disalahgunakan, digugat cuma. Ya. Kalau negara kita jelas sudah ada apa? Sudahnya pelayan seperti ini, ya. Sampaikan saja, jangan dibiarkan. Kalau kita tahu kemudian dibiarkan, samanya membiarkan mereka untuk melakukan praktek kejahatan. Ini pinjaman apa? Online. Jelas ada ribanya. Kalau dia tahu datanya dipakai, maka laporkan, tuntut. Ya. Kalau kemudian diam, khawatir dia termasuk rito, rito dengan transaksi yang seperti tadi, transaksi riba, ya kena laknat nanti. Jadi nggak boleh diam. Ya. Digugat, kemudian laporkan bahwa datanya itu disalahgunakan seperti itu. Ya, dan itu bentuk ingkar mungkarnya. Jangan kemudian lantas diam saja, apalagi ya, akhirnya apa? Setuju. Wah, ini bahaya jam. Termasuk apa? Ya, ta'awun al-ismi wal udwan. Dan itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Oh, patut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, misalkan ada seorang tukang ojek. Nah. Terus dia memutuskan untuk menyicil sebuah motor. Pada saat itu dia belum tahu kalau riba itu haram. Kemudian di tengah jalan, setelah dia tahu hukum riba, dia memutuskan untuk menyelesaikan utangnya. Nah. Terus yang saya dengar tadi Pak Ustaz bilang kalau ada kayak gitu dibayar pokoknya saja. Nah. Gimana kalau misalkan kondisinya dia bayar pokoknya aja, tapi konsekuensinya motor itu nggak ada surat-suratnya atau kemungkinan terburuk sampai disita. Sedangkan dia harus melakukan untuk keluarganya menggunakan motor tersebut. Misalkan anggaplah denda atau bunga yang dia harus bayar 2 juta, sedangkan kalau dia harus beli motor lagi itu tentu saja harganya masih lebih mahal. Kira-kira kalau kondisinya seperti itu, apa yang paling itu harus lakukan? Gini aja masalahnya. Bedakan antara pinjaman dengan beli barang. Kalau pinjaman itu jelas ribanya apa? Jelas. Dia pinjam 100 juta, kemudian langsung dipatok bayarnya harus 150 juta misalkan. Ini 50 jelas riba.
Beda kalau dia beli motor lewat misalkan leasing. Leasing juga banyak masalah sebenarnya. Pelanggaran juga tidak cuma riba ya. Maka kalau misalkan contoh dia beli motor di kredit harganya 15 juta misalkan. Maka 15 juta itu ya harga pokok. Bukan harga riba ya, itu harga pokok. Maka ketika misalkan dia nggak tahu bahwasanya leasing dan sebagainya adalah transaksi yang di situ ada ribanya, kewajiban dia bayar 15 juta. Ribanya itu kalau misalkan dia terlambat nanti ada denda, itu riba nanti. Ya. Maka kalau misalkan dia ingin melunasi dan harus membayar dendanya karena memang pernah terlambat, dendanya nggak perlu dibayar. Cuma bayar apa? Pokoknya 15 juta. Sudah selesaikan 15 juta. Kalau denda tersebut jangan dibayar. Tapi kalau kemudian misalkan dia nggak pernah terlambat, jadi tiap bulan nggak ada denda, berarti ya sudah dia bayar sesuai dengan apa? Pokok dari harga motor tersebut. Kalau kreditnya dulu 15 juta, ya kewajibannya 15 juta seperti itu. Ya. Walaupun dari awal juga sudah memang keliru akadnya. Di sini itu kan ada pelanggaran menjual barang yang belum dimiliki. Kemudian apa? Transaksinya tidak jelas. Dia akadnya dengan apa? Dealer, tapi harus bayarnya lewat leasing dan sebagainya. Ini banyak masalah sebenarnya. Ya. Kalau ribanya ya tadi, ribanya itu kalau misalkan terlambat kemudian ada denda. Kalau nggak terlambat, ya berarti cukup bayar pokoknya sebagaimana ketentuan di awal. Kalau 15 juta ya 15 juta, 20 juta ya 20 juta seperti itu. Ya. Kalau ada dendanya itu gimana? Dendanya jangan dibayar. Kalau misalkan nggak dibayar, konsekuensinya motornya harus disita. Dengan terlambat. Iya, kalau dia terlambat ada denda yang harus dibayar. Terus karena dia nggak bayar, motornya harus disita. Kan dia kan harus cari motor. Tapi bener nggak kalau dendanya kalau nggak dendanya nggak dibayar disita? Sekian kali kan? Setelah beberapa kali terlambat, jadi nggak kali terlambat harus bisa nggak? Tapi ada beberapa kali. Tapi kan kalau kemudian pokoknya dibayar, cicilannya misalkan 300 juta, Afan 300.000, dia tetap bayar 300, dia nunggak selama 3 bulan, dia bayar 900.000. Dendanya nggak dibayarkan. Kalau kemudian misalkan taruhlah tadi denda nggak dibayarkan, motor disita, ya sudah nggak masalah, bayar saja. Bayarnya dalam rangka apa? Menghindari mudarat, nggak masalah. Tapi ingat segera lunasi. Di samping tobatnya, tobat dulu, dan itu lunasi. Setelah selesai jangan ngutang lagi. Kalau kemudian setelah selesai ngutang lagi, namanya belum tobat jam. Itu nggak boleh ya seperti itu. Jadi segera lunasi. Kalau ada konsekuensi tadi ya, yang mudaratnya jauh lebih besar, maka hindari mudarat yang lebih besar. Dengan apa? Tadi ya, kita terpaksa untuk membayar seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.